Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Nisrina. Saya di sini akan melakukan interview dengan beberapa orang tentang prasangko, sebuah mahkota khas dari Palembang, Sumatera Selatan. Menurut saya sih Kak, kalau Pak Sangko itu kelihatannya itu apa sih, mahkota keanggunan untuk di pernikahan kalau saya lihat ya. Pakaian adat Sumatera Selatan juga dari Melayu kan asalnya kalau gak salah. Itu saya sering lihat di pernikahan atau enggak di tari-tarian itu sih, adat gitu Mbak. Dari aku sendiri, menurut aku Pak Sangko itu merupakan sebuah bagian dari hiasan yang digunakan oleh masyarakat Palembang dalam konteks baju adat mereka. Kalau menurut saya sih Pak Sangko itu kayak semacam em, hiasan kepala ciri khas pengantin atau baju adat suatu daerah ya. Kayak misalkan di Palembang itu namanya atau Sumatera Selatan itu Pak Sangko gitu. Pak Sangko adalah jenis kain panjang yang digunakan sebagai alas penutup badan maupun penutup kepala. Bagi saya sih itu melambangkan keanggonan kan Kak. Sebagai lambang Sumatera Selatan juga mungkin, dan juga untuk pakaian adatnya dan juga tari adatnya. Karena menurut aku pribadi sebagai bagian dari masyarakat Palembang, sangat penting untuk menggunakan Pak Sangko itu sebagai bagian dari untuk mewariskan budaya Palembang itu sendiri dan tetap mempertahankan eksistensinya. Eh, Bagi saya kita pakai Pak Sangko itu merupakan em, apa ya, kayak semacam ciri khas aja sih. Misalkan kita ingin membawa ciri khas suatu daerah itu dengan atribut baju adatnya apa, karena kan setiap daerah di Indonesia kan punya ciri khas tersebut. Nah, kayak di Palembang atau Sumatera Selatan contohnya Pak Sangko gitu. Kita harus melestarikan pakaian nasional kita. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Pak Sangko itu terdapat di, kalau saya lihat di kehidupan sehari-hari itu upacara pernikahan dan juga acara adat. Pak Sangko itu sendiri menurut aku semakin berkembangnya zaman itu nggak cuma digunakan saat kita itu mengadakan pernikahan ya, tapi itu bisa juga sebagai bagian ketika fashion show atau mungkin ketika penari-penari itu mau menunjukkan tarian adat khas Palembang atau Sumatera Selatan. Sangko bisa digunakan itu tergantung dari kita kapan mau pakainya ya. Kayak misalkan baju adat itu kita pakai ketika sedang acara pesta nikah gitu, atau misalkan acara kebudayaan yang harus menggunakan atribut pakaian adat gitu. Jadi salah satu ciri khas dari atribut kepalanya itu yang menggunakan Pak Sangko itu. Pak Sangko biasa digunakan dalam acara adat dan acara peristiwa khusus seperti acara pernikahan dan lain-lain. Buat siapa saja yang bisa memakai Pak Sangko itu, dari kalau zaman dulu itu mungkin kalau saya lihat permaisuri, kalau sekarang wanita dan juga penari. Sangko ini sendiri tuh biasanya cenderung digunakan oleh para perempuan ya, dan dalam konteksnya ya juga beragam. Yang bisa pakai Pak Sangko kalau dari yang saya cari-cari juga ya di internet atau yang saya lihat juga, kebanyakan pihak mempelai perempuan ya kalau pengantin gitu. Kalau misalkan lagi nggak pengantin ya mungkin intinya ya perempuan yang pakai atribut Pak Sangko itu untuk hiasan di kepalanya gitu. Pak Sangko bisa digunakan oleh semua orang, baik laki-laki, perempuan, ataupun anak kecil maupun yang sudah tua.
juga acara adat, dan juga mungkin acara-acara penting lain. Ya mungkin itu terlihat ada penarinya. Oh, itu sendiri digunakannya kalau digunakan secara juta itu di atas kepala biasa sebagai perhiasannya, dan kalau tempat penggunaannya itu biasanya tergantung ya seperti yang aku tadi sebutin, bisa ketika acara pernikahan atau mungkin ketika kita ada acara tertentu seperti event show, fashion show, atau mungkin tari gitu, pentas tari. Pak Sangko bisa digunakan di setiap acara kebudayaan sih, kayak yang aku sebutin tadi sih, misalkan lagi di acara pesta pernikahan itu pasti pengantin yang menggunakan pakaian adat Sumatera biasanya temennya Suntiang itu pakai Pak Sangko gitu, sunting yang di kepala itu gitu. Jadi Pak Sangko itu ya termasuk salah satu atribut di kepala gitu. Pak Sangko biasa digunakan di daerah Indonesia seperti Sumatera Selatan dan Jawa. Pendapat saya, Pak Sangko itu memiliki apa ya Mbak, kayak keanggunan dan juga warnanya yang emas itu jika wanita apa sih di pernikahan itu wanita memakainya itu terlihat anggun sekali sih Mbak. Sendiri tentang pesona dari Pak Sangko itu merupakan bagian dari identitas warisan budaya Palembang atau Sumatera Selatan itu sendiri. Jadi tentunya siapapun yang menggunakannya pasti akan ada daya tarik tersendiri, terutama yang dipancarkan dari Pak Sangko itu. Menurut saya ya, pesona dari Pak Sangko itu menarik karena setiap daerah tuh kan punya ciri khas tertentu. Nah, Pak Sangko itu dari atribut bentuknya aja tuh udah menarik banget, ciri khas dari Sumatera Selatan, Palembang itu kelihatan gitu dari ornamen yang ada di Pak Sangkonya itu. Pak Sangko memiliki daya tarik yang sangat banyak, terutama di corak dan motif juga warna tradisional khas Sumatera Selatan.